Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Tapi hari ini bukan bikin-bikin pagi-pagi. Hari ini saya mau live nge-review paket bahan daun akrilik yang ada di koleksi Kiki ya. Jadi kita jual satu bungkus daun gini, beratnya 50 gram. Isinya tuh daun campur-campur banyak banget. Dan harganya 25.000 ya, satu bungkus ini. Jadi kalau misalnya teman-teman baru mau nyobain bikin bros, terus bingung kan beli daun apa aja ya udah beli aja satu bungkus kayak gini tuh udah bisa bikin macem-macem bros ya. Nah, halo, selamat pagi Sisi, selamat pagi Mbak Kimi, Mbak Ani. Nah, di dalam bungkusan daun ini, di dalam bungkus ini ada macam-macam banget. Jadi kayak manik serok tapi versi daun gitu kali ya. Nah, ini teman-teman bisa kelompokkan dulu. Jadi ada daun yang besar. Nah, ini daun yang panjang-panjang ya. Nah, kenapa sih kok harus dikelompok-kelompokkan dulu? Ini untuk membantu kita mengira-ngira ya, nanti kalau misalnya bikin desain bros itu ada berapa banyak daun yang harus dipasang. Ini daun yang sedang-sedang. Terus ada yang pakai list emas ya, ini memberi kesan mewah yang luar biasa ya. Walaupun dia akrilik, tapi begitu dikasih kayak ginian tuh kayak wow, tampak indah cetar membahana. Perasaan aku aja sih. Halo Mbak Ting Ting yang lagi kejar tayang bikin gelang ya. Gelangnya cakep-cakep banget tuh postingan terbarunya. Halo Mbak Tias. Ya, ini live gabut menjawab teman-teman yang masih suka bingung. Sebenarnya video tentang bikin model ini tuh lumayan banyak ya gitu di YouTube channel Koleksi Kiki. Cuman ya itu saking banyaknya video. Kadang kalau mau nyari ke belakang susah, ya ampun Mbak, aku bingung yang mana videonya. Ya udah langsung aja kita buat. Kali ini kita akan live, nggak tahu lah selesainya berapa jam ya, nggak harus sejam gitu. Pokoknya saya akan nunjukin bedanya kalau pakai sarangan sama pakai peniti itu seperti apa. Ya. Halo Mbak Ina, selamat pagi Mbak Ina. Nah, jadi pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kelompokkan dulu daun-daun atau harta kekayaan kita itu seperti ini. Atau kalau mau terlihat lebih profesional, bisa beli kompartemen ya. Terus ditaruh kayak gini. Ini sangat membantu kita untuk memilah dan memilih ketika harus mulai kerja. Terus saya biasanya untuk produk daun-daun ini juga nambahin sama kerang-kerangan gini. Tujuannya apa? Supaya agak kelihatan mahal gitu ya. Nggak deh ya, supaya emang mahal ya. Soalnya kan kalau akrilik ini tuh ringan banget gitu ya. Jadi kadang-kadang pas dijual lagi itu image-nya itu emang kelihatan murah ya. Itu tidak bisa di-deny. Itu tidak bisa dipungkiri gitu. Pasti ya kelihatan murah kalau akrilik doang. Nah, gimana tipsnya biar tidak terlalu kelihatan murah? Biasanya saya tambahin pakai kristal, kerang, sama mutiara air tawar. Oke, kita pertama bikin yang pakai sarangan dulu kali ya, yang susah ya. Karena menurut saya terus terang lebih susah bikin yang pakai sarangan sih daripada yang nggak pakai sarangan. Oke, untuk kawatnya saya pakai kawat super. Ini ukuran 0,4 ya. Jadi kawat super ini kawat yang biasa dipakai di bros-brosnya Koleksi Kiki. Nah, sebenarnya ini bahannya kawat monel ya, stainless. Dan untuk kategori kawat super itu cuma ada ukuran 0,4. Tapi kalau teman-teman mau beli kawat monel di Koleksi Kiki, kita punya dari 03, 04, 05, 06, 08 itu ada semua. Nah, saran saya sih tetap pakai yang 0,4 karena 0,4 ini rasanya tuh kayak lebih pas gitu ya. Terus untuk sarangan saya pakai yang modelnya klep jepit seperti ini. Ini harganya 15 ribuan ya. Jadi semua sarangan bros di Koleksi Kiki itu 15 ribuan. Ada dari ukuran 1,8, 2 cm, 2,5, 3 cm sampai 3,5 cm. Jadi kalau mau yang lebih besar dari 3,5 cm, dia udah nggak ada lagi yang model sarangan ini.
Jadi teman-teman kayak harus beli lempengan-lempengan yang seperti ini ya. Nah, enaknya pakai lempeng sarangan ini, dia kan depan belakang sudah ada tutupnya. Jadi ketika kita sudah rangkai yang depan penuh, tinggal dipasang, terus ini diklep aja, dijepit, dan dia sudah jadi brosnya. Nah, sementara kalau kita pakai yang model lempengan kayak gini atau cuman gini aja ya, nggak ada penutupnya, berarti kita harus masang dengan bantuan kawat. Halo, selamat pagi Mbak Puri. Nah, di sarangan saya akan bikin yang model paling sederhana dulu ya. Nggak usah pakai daun macem-macem, cuman pakai daun satu aja. Nah, jadi cuma pakai daun yang bentuknya ini ya. Nah, kalau pakai sarangan ini perlu diperhatikan, walaupun lubangnya banyak ya teman-teman, jangan mulai dari yang paling ujung, karena kalau bagian sini terlampau penuh, niscaya nanti masang klepnya itu menjadi sulit. Masukkan, tahan sekitar 1 cm ya. Kalau yang dirangkai, kalau ada sarangan yang dirangkai itu bagian yang cembung ya, atau yang mencungul, yang kayak yang cekung ini memang sengaja dibikin cekung supaya nanti kalau ada sisa-sisa kawat dia bisa sembunyi di bagian yang cekung, sehingga dia tidak menyulitkan ketika harus ditutup sama lempengannya. Saya pakai yang 2,5 cm sekarang, tapi monggo ya kalau misalnya teman-teman mau daunnya dikit aja lah gitu, nggak usah banyak-banyak, mau pakai yang lebih kecil boleh. Ya, ini saya mau pasang. Nah, ini kita pertamanya. Iya betul, kalau saya bikinnya pakai kawat. Kalau mau pakai senar juga bisa sih ya. Ada juga caranya di YouTube kita ngerangkai pakai senar. Cuman kayak lagi males bikin pakai senar. Soalnya bikin pakai senar itu tak semudah yang dibayangkan juga ya guys. Nantilah kapan-kapan kita bikin bros model yang sama, bikin pakai sarangan versus bikin pakai ini ya. Jadi buat kisi-kisi atau bayangan. Ini nanti dipastikan ya, dia tidak lepas. Tapi masih goyang emang. Ya, masih uglik-uglik, tapi dia tidak lepas karena dia udah kekunci ya. Mbak Asti komen nih, Mbak aku pantas selalu gagal bikin bros pakai sarangan. Kenapa Mbak Asti kok gagal? Mungkin karena masangnya selalu di paling pinggir ya. Kalau di paling pinggir pasti susah nutup ininya, ngunci sarangannya. Nah ini ya, ini bagian yang susah guys, kayak gampang tapi nggak segampang itu. Pada saat mau melintir itu tidak ruapet-pet ya. Jadi tidak ruapet-pet ini posisi daun kekawatnya, tapi kayak ada jeda sekitar 2-3 mili lah ya. Jepit bawahnya, lalu kita putar. Ya. Ini dia sudah kepasang. Ya, kalau bikin pakai senar harus dikunci bolak-balik ya. Jadi kayak diikat. Kasih jeda 2, lalu kita buat. Oh, I see. Iya, kalau terlalu minggir jadi susah ya, Mbak. Nutup ya. Tapi emang itu perlu pengalaman dan jam terbang gak sih untuk nemu hal-hal yang salah dan keliru. Saya pun kayak harus percobaan berkali-kali loh sampai akhirnya nemu yang paling pas. Ini saya hanya pakai 1 daun, jadi monggo mungkin teman-teman nggak terlalu punya banyak daun banyak, 1 daun aja yang sama dipasang berulang-ulang kayak gini tuh bisa ya. Jadi jangan jadikan alasan tidak punya daun banyak. Jangan Besi, daun 1 pun bisa. 1 bungkus daun maksudnya ya, jangan 1 biji daun. Kalau 1 lembar daun ya itu sungguh lain ceritanya ya, cie. Nih, ini kita masukkan lagi ke depan.
Mbak, aku daunnya masih goyang-goyang Mbak pas dipasang. Oh iya, ini pun masih nih goyang-goyang kok. Ya, nggak apa-apa. Kenapa kok nggak apa-apa Mbak? Nanti gimana kalau brosnya goyang pas dijual? Tenang, tenang. Ini masih tahap awal guys. Nah, nanti di atas daun-daun ini kita akan tekan dengan manik-manik yang membantu daun-daun ini tidak goyang lagi. Jadi emang kalau tahap awal masang daunnya goyang itu biasa aja sih, emang kayak gitu. Ya, ini kita kunci. Set. Kita naikkan lagi ke atas ini. Ini terus terang saya nggak pernah ya bikin bros yang model ini guys. Jadi ya sejujurnya saya juga masih meraba-raba. Jadi kalau hasilnya nanti agak aneh, mohon maaf guys. Kok gitu, mudah sekali dia minta maaf. Mbak, itu harus di lubang yang sama ya? Saran saya memang di lubang yang sama ya. Kalau masih terang benderang gini sarangan brosnya. Tapi kalau nanti teman-teman pas bikin sudah semakin sulit ya, sudah semakin penuh gitu sarangannya, nah, kita bisa mulai cari lubang yang deket-deket lah sama dia. Tapi kalau masih bisa di satu sarangan yang sama, cobalah untuk tetap di satu sarangan yang sama. Mbak Kiki nih kayaknya modelnya mirip sama bikin bros bunga kerang ya. Bener sekali. Ini saya memakai kira-kira itu dari yang biasanya pakai kerang kayak ginian semua ya. Mbak, live-nya di save nggak nanti? Enggak dong. Kok jahat enggak? Saya sih selalu berharap live ini bisa ke save ya Mbak Biba ya. Cuman kadang-kadang itu saya sudah ngalamin beberapa kali pas mau nge-save itu nge-crash. Jadi ya udah, nanti kalau nggak bisa di save ya live lagi gitu. Tapi insya Allah pasti saya save kok. Assalamualaikum Mbak Ari Fitriana. Halo Mbak Elisa. Oh iya, saya juga janji mau bikinin yang pakai kerang gonggong ya Mbak. Nanti deh Mbak Ica mudah-mudahan bisa live lagi. Cuman handphone saya tuh udah nggak sanggup guys. Kalau live lebih dari sejam gitu baterainya udah sekarat. Itu kalau nggak panas handphonenya, karena susah nyari sinyal kan kalau di teras ini. Jadi ya gitu deh. Kok jadi curhat? Ya mudah-mudahan ya nanti ada rezeki bisa. Mungkin kalau handphone yang lebih terbaru ya lebih kuat ya. Iya. Kok jadi mau beli HP? Aduh. Bismillah. Mudah-mudahan nanti Allah mampukan ya ada rezeki. Handphonenya lebih canggih lagi. Nah ini harus hati-hati ya teman-teman. Bagian belakang pastikan nggak keriting guys. Nggak keriting ya. Jadi nggak ada kawat yang mencungul. Karena kalau satu kawat yang mencungul niscaya akan membuat ke uglik-uglikannya itu semakin nyata gitu di sarangannya. Ini adalah kecepatan yang real ya. Jadi kalau lagi live ini tidak ada yang di fast forward atau dicepet-cepetin ya secepat inilah kalau kita bikin bros. Nanti misalnya teman-teman ngikutin di rumah, kurang lebih sama-sama kita bisa selesainya barengan. Ya, jadi ini dibuat berkeliling di titik yang nomor 3 ya semuanya ya. Mbak, boleh nggak kalau saya punyanya kawat tembaga? Saya pengen nyobain bikin bros gini yang warna kawatnya berwarna. Boleh. Saran saya pakai kawat tembaga yang warna rose gold ya. Atau warna coklat tembaga boleh. Kalau mau warna bakar atau warna emas kayak yang di bros-bros saya itu juga bisa. Cuman memang harga kawatnya lebih mahal, bukan yang satu gulung 50.000 ya. Tapi biasanya sih kita jualnya kayak ya malah harganya tuh ngikutin harganya tuh berubah terus. Jadi kalau teman-teman mau beli kita bisa bantu beliin ya. Tapi monggo dikonfirm dulu ke Mbak Admin, cek harga. Nanti kalau harganya udah sepakat kita langsung carikan barangnya ya. Oke. Aduh, amin. Terima kasih Mbak Eni.
didoain punya HP baru, amin. Guys, ini penampakannya ya si kerang tuh kalau sudah dipasang di sarangan bros. Apakah ini sudah kokoh? Oh, tentu belum. Dia masih uglik-uglik guys. Ini adalah nih kalau teman-teman mau lihat, cik, dia masih uglik-uglik. Terus apa mbak yang harus kita lakukan biar dia kokoh dan tidak goyang? Kita akan masukkan lagi kawat yang sama di daun yang sudah terpasang tadi. Jadi istilahnya daunnya didobelin ya. Nah, ini teman-teman, ini kan dia sudah ada di kawatin ya, tapi kita masukin lagi. Nah, sekarang bedanya adalah kalau tadi itu kan kawatnya lurus ke depan ya. Nah, sekarang kita miring-miringin nih. Nah, ini adalah sebuah trik kalau teman-teman bikinnya pakai kawat dan nggak berani melintir daun yang gampang pecah ya. Karena daun akrilik ini gampang banget retak ya, nggak kayak si daun kayu atau daun-daun yang atau kayak kerang gitu. Cuma tahan banting. Nah, ini nanti teman-teman ikat di 2 titik seperti ini. Ini insya Allah akan ngebantu dia lebih kuat. Jadi nggak usah dipaksa harus dipelintir, karena pelintir itu butuh jam terbang ya. Saya harus bilang butuh jam terbang. Artinya kalau teman-teman masih baru pertama bikin, melintir daun itu tidak semudah yang mungkin dilihat. Mungkin udah pernah nyobain ya, jadi udah ngalamin puluhan mungkin atau bungkusan daun yang patah. Nah, tapi ini tetap ya, pada saat masang daun itu daunnya sambil ditekan mendekati sarangan ya, karena kalau enggak kadang-kadang posisi daunnya tuh kayak ngangkat. Kok nggak takut pecah sih mbak? Ya takut juga sebenarnya. Apalagi nih live guys, kalau salah ditonton jutaan orang, kayak yang nonton live-nya jutaan orang aja. Maksudnya tapi insya Allah ya kalau ini bisa. Nah, ini cara yang sama kalau teman-teman bikinnya pakai senar, ini juga bisa diaplikasikan. Cuma problemnya yang utama adalah kalau pakai senar itu kita harus banyak ngikat ya, ngikat sarangannya. Dan kalau pakai senar mulainya itu bukan di pinggir seperti kalau pakai kawat, tapi mulainya itu di tengah ya. Nanti deh kapan ya kita buat, jadi didobelin ya semuanya ya. Nah, ya diulang mundur, dipasang double. Makanya jadi lama kali live ini ya. Nah, inilah kenapa saya jarang bikin bros kayak gini pakai sarangan, karena terus terang ya, walaupun lebih mudah untuk tampak kokoh, bikin pakai sarangan ini nggak bersahabat buat mata saya yang sudah berpandangan hidup di sarangannya. Nah, monggo yang di rumah, mbak kalau aku punya daun model lain bisa tambah, bisa ya. Nah, coba aja, misalnya mau model kayak gini ya, boleh disusun satu persatu, mengelilingin gitu. Tapi ya kalau misalnya teman-teman emang masih baru banget ya, jangan terlalu banyak eksperimen. Kuasai dulu hal yang basic. Maksudnya gini, kok kayak tidak membantu kreativitas untuk tumbuh ya. Tapi menguasai teknik dasar itu dibutuhkan mengerjakan hal yang sama berulang-ulang. Jadi jangan terlalu banyak kreativitas lah kalau masih baru belajar itu. Pakai yang udah pasti-pasti aja, bahan yang persis sama, kawat yang persis sama. Itu di mastering dulu, maksudnya diulang-ulang sampai kita tuh hafal di luar kepala. Sama kayak bikin bros dagu. Orang kalau ngelihat saya bikin bros dagu kayaknya, wih gampang banget Mbak Kiki bikin bros dagu. Apalagi kalau saya ngasih judul kan suka gitu ya, kayak heboh banget. 1 menit bikin bros dagu pasti laris. Iya 1 menit, soalnya udah sering bikin. Kalau belum pernah bikin itu nggak semudah itu juga ya. Nah,
Jadi mungkin awal-awal teman-teman butuh kayak 5 menit lah sampai akhirnya jadi bros. Nanti makin lama makin cepat. Mbak, kalau di pelintir nggak pakai double kira-kira kuat nggak? Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini kawat supernya, saya kasih jarak. Nih ya. Ini daun sudah tidak bergerak lagi. Tuh. Dari sarangan ya, maksudnya tidak bergerak di sarangan, tapi sarangannya bergerak. Nah, kenapa kok cuman satu aja yang dipasang kawat? Jadi kan tadi kayak di kanan doang gitu yang dipasang. Ini supaya ini loh, piringnya, bunganya itu kayak flowy-nya itu, flowy. Gelombangnya itu kayak cantik gitu. Cie. Nah ya. Nah kalau bahan-bahannya pada saat mulai pertama kali belajar itu sudah langsung diganti, biasanya kesulitan yang ditemukan itu menjadi lebih beragam ya. Sehingga kalau sudah pakai, makanya kalau misalnya bikin gelang ya dari eye pin, head pin yang cuman ditekuk-tekuk aja, itu kalau ngelihat orang bikin mungkin cepet banget ya, kayaknya gampang nih. Pas kita nyoba bikin untuk membuat jadi bulat itu nggak segampang itu loh teman-teman ya. Selanjutnya kita akan ngisi lebih ke dalam ya dengan yang pakai warna gold. Nah kalau sudah semakin ke dalam baru kita bisa variasiin. Awalnya mungkin pakai eye pin, head pin yang udah jadi, terus ganti pakai kawat tembaga. Terus pertamanya bikin pakai manik yang 8 mili atau 10 mili, terus divariasi ke manik yang ukurannya lebih besar lagi gitu. Jadi lebih cakep. Bismillah. Nah ini saya sih pelintir ya, kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak berani pelintir berarti di double ya. Ini bisa beli yang paket 25.000 aja Mbak Ida. Nanti bisa dapat daun yang persis sama kayak yang ada di tutorial ini. Bisa di check out dari Shopee, di toko koleksi Kiki ya, atau di yang apa namanya, atau di Mbak Admin sih. Kalau di Manik Surabaya yang paket daun ini belum ada. Set, dimasukin di sini ya. Iya, monggo silahkan. Set ya. Sarangan brosnya juga ada, ukuran 2,5. Kalau misalnya mau dipelintir berarti agak dikasih ya, kayak 3 mm. Jadi agak melayang gitu posisi kawatnya, sehingga pas di ini dia bisa ditidurkan. Nah, ini dia kayak ada kasih. Terus mulai diatur. Oke, kelihatan ya. Terus yang di tengah ini otomatis karena titik yang diisikan lebih kecil ya, atau lebih sedikit, maka dia akan semakin perlu daunnya itu nggak banyak atau sedikit aja daunnya. Ini jadi mungkin ini 3 atau 4 daun sudah cukup. Nah kalau teman-teman perhatikan ya, kenapa sih nggak pasang daun yang warna gold di bagian bawah, kok daun goldnya di atas mbak gitu? Mungkin ada yang nanya. Nah perlu diperhatikan, daun gold ini bening ya. Kalau kita taruh di paling bawah, otomatis nanti sarangannya akan terlihat begitu nyata. Nah sehingga kalau sarangannya kelihatan tuh ya, dia otomatis akan mempengaruhi warna brosnya. Nah itu menjawab juga pertanyaannya Mbak Ica ya, Mbak Elisa. Mbak, kalau pakai bikin gini bagusan sarangan bros silver or bakar? Kalau misalnya manik yang dipakai itu doff, mau sarangannya silver atau bakar itu tidak ada pengaruhnya sama sekali Mbak. Tapi kalau akrilik bening itu langsung kelihatan Mbak warna di bawahnya, warna bakarnya itu loh.
Iya, takut pecah ya daunnya. Enggak kok. Karena kenapa? Pertama, daun yang warna gold ini teksturnya lebih tebal dibandingin yang warna putih ya. Jadi saya cukup pede lah kalau melintirnya. Nah, tapi kalau misalnya masih dirasa goyang, nanti teman-teman pas masang di rumah berarti bisa pakai teknik double kawat kayak tadi ya. Ini kan masih goyang nih. Masih goyang ya. Nah, sebenarnya kegoyangan ini akan berhenti kalau dia ditindih sama manik-manik di bagian atas. Jadi misalnya nih ya, ini mutiara shell ukuran 12 mm, saya taruh di tengah satu gini. Nah, ini daunnya kan nanti ketekan tuh sama mutiara shellnya, otomatis dia akan berhenti bergerak. Atau kalau nggak punya mutiara yang besar, bisa dikasih 3 mutiara air tawar kecil-kecil tuh juga bisa membantu daunnya berhenti bergerak. Ya, kalau misalnya nih nggak mau, sudahlah nggak tak dobelin, wes gini aja lah gitu. Nggak usah takut daunnya bergerak atau brosnya jadi nggak rapih, karena begitu dikasih di atasnya sama mutiara air tawar dia akan berhenti bergerak. Saya pilihkan mutiara air tawarnya yang kecil aja ya, biar kelihatan gimana caranya kalau masang beberapa mutiara air tawar di satu rangkaian. Ini ukurannya besar. Terus saya masuk. Ada helikopter guys. Andai Nana yang dengar, dia pasti keluar pagar dada-dada. Ya, tapi saya dulu juga gitu sih. Kalau ada pesawat lari-lari. Ada pesawat. Kayak bakal lihat aja yang dadain ya pesawatnya. Ya, ini satu. Nah, ini karena dia kecil, jadi masih ada bagian yang bisa ditambahin mutiara lagi. Oke, pelan. Satu. Ini bagus kalau mutiara air tawarnya yang warna-warna krem atau peach ya. Cuma mutiara air tawarnya lagi susah barangnya. Mbak nggak jomplang tah? Apa namanya? Akrilik ini dikasih mutiara air tawar, kan mutiara air tawar mahal, kan akrilik tuh murah. Emang sih agak jomplang. Tapi kalau nggak dikasih mutiara air tawar, mau dijual harga 50.000 tuh berat. Orang cuma akrilik. Ya, jadi harus pakai kristal atau pakai kawat yang warna, atau pakai mutiara air tawar supaya akrilik ini nggak terlalu kelihatan murah banget. Kuncinya lagi adalah di pemilihan warna ya. Ini benar-benar banget sih, krusial banget. Kalau warna itu kita sudah salah mix match, kadang-kadang bahan mahal kelihatan murah loh. Beneran. Oh iya bener, bisa ditaruh dulu di bawahnya ya, nanti baru di atasnya lagi. Cuma kadang-kadang kalau sudah ada mutiara kecil di bawahnya, nemu lubangnya tambah susah gak sih Mbak Ting Ting? Ya, itu bisa ya, bisa buat alternatif juga. Nah, kalau dikasih ganjelan di bawah dengan mutiara yang lebih kecil, itu juga nanti posisi mutiaranya yang di atas ini jadi lebih tinggi ya. Nah, ketika dia lebih tinggi, jadi kerasannya lebih mewah. Yang buat ganjelan kasih mutiara sintetis aja, itu akan lebih hemat, toh juga nanti nggak terlalu kelihatan ya. Mutiara air tawar ini juga lubangnya kecil banget, sehingga kalau diatur-atur agak relatif susah. Nah, jadi kalau mau pakai mutiara air tawar itu harus diatur dulu mutiaranya ya, baru kawatnya yang ditarik. Ini ya. Nih teman-teman bisa lihat.
Nah ini walaupun tadi daunnya goyang, kalau sudah ditarik kayak gini daunnya sudah tidak goyang lagi. Ya, jadi ini daunnya udah ketekan maksimal guys dengan mutiara air tawarnya. Nah kalau model gini doang ya saya jualnya 25.000 ya. Tapi karena kok sayang ya jual cuma gak rela gitu kan, jadi saya tambahin lah dengan juntai-juntai manja di sekelilingnya si mutiara ini agar harganya jadi mahal. Oh dia mata duitan sekali ya. Gak sih, cuman kan nih saya pakai mutiara air tawarnya yang kecil aja, karena kecil aja 50.000 ya guys ya. Apalagi kalau yang besar udah mahal nanti. Ini kok ada nuansa ketidakikhlasan ya di dalam. Bismillah. Oke kita mulai ya. Juntainya boleh dengan berbagai macam teknik, tapi kalau saya tuh paling suka pakai cara ini karena sekali lagi saya pakai kawat super ya. Kalau teman-teman pakai senar atau pakai kawat yang lain harus hati-hati pada saat bikin pelintiran. Tapi kalau pakai kawat super aman. Ini yang pertama bikin dulu jarak yang paling jauhnya itu seberapa. Ini untuk menentukan diameter bros secara keseluruhan. Ini diputernya 1, 2, 3. Oke. Iya. Kalau pakai mutiara air tawar yang bulat boleh nggak sih Mbak? Boleh sebenarnya ya, nggak masalah, monggo. Teman-teman bisa pakai yang bulat juga. Nih taruh di sini, lipet ya, terus diputar pelan-pelan aja dengan penuh cinta dan kasih sayang gitu. Cie. Kalau mau lebih agak murah dibandingkan mutiara tawar, mungkin susah nyarinya juga lagi nggak ada, kasih tambahan kristal ya. Tapi saran saya kristalnya kasih lah yang warna-warna. Nah, ini 1-2 butir. Ini mutiara tawarnya 6 mili ya. Yang oval 6 mili. Kalau yang ini 10 mili. Tapi yang besar nih saya nggak punya ya guys ya. Harganya kayak udah 60 apa 70 gitu. Males deh kulaan. Maksudnya ya saya beli sih untuk saya pakai sendiri. Tapi kan kalau saya kulaan itu harus beli ya minim 10 untai 20 untai ya. Jadi ya uang mandeknya itu lumayan banyak. Iya. Kok jadi curhat ya? Kayaknya hari ini hari penuh curhat. Ya, jadi pedagang itu harus pintar-pintar ngatur uang berputar dan uang mandek gitu loh guys. Karena ya itulah yang akan menjadi kunci sukses mengelola keuangan untuk pedagang kecil ya kan. Karena kalau kita terbawa nafsu beli bahan mulu, nyetok bahan yang banyak gitu, nyetok biar hatinya tenang. Ya sih hati tenang, tapi pas waktunya bayar gajian mulai bergetar, bingung. Aduh gimana nih, uangku jadi bahan semua. Oke guys, iya ini kebetulan memang mutiara air tawarnya bagus ya, jadi kayak ada goldnya gimana gitu. Asap. Iya. Nanti sini juga sama kita atur. Kalau mau pakai yang agak putih juga bisa sih. Ini hari Jumat biasanya bersama Mama Dedeh ya, sekarang Mama Kiki dong. Curhatnya. Tingginya usahain sama ya teman-teman, jangan ada, boleh sih sebenarnya ada yang panjang gitu. Tergantung konsep dari kotak yang kita punya di rumah ya. Ya kali teman-teman kotaknya mau manjang boleh lah, agak menceng-menceng. Makasih Mbak Dea, Mbak Ari, makasih banyak teman-teman ya. Ini mudah-mudahan tutorialnya membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kebetulan di rumah daunnya nggak terlalu banyak variasinya. Nah tapi kalau pakai daun yang satu jenis gini, saran saya diameter daunnya itu yang
2 cm-an aja ya, yang kecil-kecil lah. Karena kalau terlalu besar ya, misalnya kayak gini, itu nanti brosnya jadi mekrok besar banget guys. Bukannya nggak boleh sih, tapi lebih ribet gitu. Ya, set, ini terus kita gini. Makasih Mbak Ting Ting ya. Nih teman-teman bisa lihat proses bikin pelintirannya ya. Tak semudah itu. Tak semudah itu. Aduh, kok jadi karaoke bersama. Kasih kristal lagi. Ini boleh juga ya teman-teman, kristalnya nggak harus warna putih kayak punya saya. Boleh kasih warna-warna gold, biar sama kayak daunnya gitu ya. Kuncinya adalah konsisten. Jadi kalau udah kasih warna itu ya munculkanlah 2 atau 3 kali. Karena kalau terlalu beragam dia akan jadi tidak cantik lagi. Mbak, kalau kayak gini dijual berapa ya harganya? Kalau sama mutiara air tawar dan udah berjuntai semuanya, saya jualnya di harga Rp50.000. Ya. Nanti teman-teman kalau nentukan harga sambil dikira-kira sendiri. Ini brosnya kalau udah jadi sekitar 8 kali 8 ya ukuran kemasannya. Oke. Ya ini relatif cukup sederhana proses pembuatannya, nggak terlalu banyak kesulitan, tapi harus hati-hati ya. Tadi kawat yang dipotong berapa Mbak? Kawat yang dipotong di satu tarikan tangan ya, atau sekitar 1 meter 20 cm. Ini ya benar sekali Mbak Arin bilang ya, bikin pas bagian juntai ini tampak mudah tapi pedes banget ya Mbak di tangan. Loh, belum lihat ketebalan kapal yang sudah tercipta. Ya, bersama kapal ini mudah-mudahan nanti kelak menjadi saksi. Waduh, saksi pas meninggal dunia gitu ya, ditanyain tangannya buat apa, buat bikin bros. Set. Nah, bagi Ki kalau masang tampak tidak ada kesulitan. Enggak juga sih Mbak, ini kalau misalnya di zoom ya, wajah saya itu akan kelihatan berapa kali mencucu dan ininya ya, kemeringetnya jilbab udah ruweh-ruweh, menceng-menceng gitu. Untung aja nggak tak lihatkan kepada netizen. jadi tampak mudah yang kelihatan tangannya. Tapi mudah-mudahan kalau di shoot dari arah ini lebih detail ya dan lebih terlihat. Mbak, berarti kalau bikin model kayak gini pakai senar bisa ya? Nggak bisa ya, karena untuk juntainya harus pakai kawat. Kalau teman-teman terbiasa masang bunganya itu pakai senar boleh, tapi nanti di sisi juntainya ini tetap kita tambahin sama kawat biasa. Nah nanti kalau ini pasti kawatnya kurang ya, biasanya sih kurang. Nanti saya akan tunjukkan gimana cara menambah kawat lagi pada rangkaian brosnya. Yuk monggo yang punya bahan bisa langsung ikutan praktek juga ya. Ini pakai sarangan brosnya 2,5 cm. Kalau mau beli di koleksi juga ada. Hai Nana. Nana sudah pulang guys. Harganya 15 ribuan. Ada nggak Mbak sarangan bros yang kecil? Ada. Hai Nana. Nggak apa-apa, dilepas aja nanti dicuci. Itu karena tadi itu kita mau warnain terus bintang.
Iya toh, bagus. Iya. Nanti mama lihat dong. Terus dikasih nama Adriana. Terus ada love-nya. Iya. Love. Mana bisa bikin love-nya? Ya Ustazah lah. Ya belajar lah. Ya Bikin gitu dong. love. Teman-temannya gak boleh. Aku bisa gak boleh. Tapi Iya. mau lihat nggak? Oh iya, bisa juga pakai cari. Hello guys. Kok gitu sih? Ganti baju dulu ya, Nah. Iya. Bajunya taruh di tempat kamar mandi. Nana baru pulang nih, tante-tante. Iya ya, tapi emang sekali-sekali kita perlu kok Mbak Ting ya, live menunjukkan betapa ribetnya proses membuat bros agar dukungan yang masuk pada saat membeli itu semakin besar ya. Jadi proses tawar menawar semakin berkurang. Karena tahu ternyata, bikinnya ribet juga ya Mbak Ki. Alhamdulillah, ada berkahnya juga kok kita live menunjukkan betapa penuh perjuangannya untuk bikin satu bros. Selain membantu teman-teman yang mau bikin untuk dapat bayangan step bikinnya seperti apa, yang nggak suka bikin juga bisa dapat insight bahwa setiap detail pembuatannya itu dilakukan secara penuh cinta dan kehati-hatian ya. Jadi pas beli itu, iya loh, kadang-kadang saya tuh jual ya standar lah ya, beli banyak saya diskon. Terus orang tuh kirim transfernya utuh dong, nggak pakai diskon. Masya Allah. Iya ya, sungguh. Iya, rezeki banget guys, ketemu pelanggan-pelanggan gitu. Iya bener Mbak Bilkis. Apalagi kalau kerangnya cuman ngepas ya Mbak ya, aduh langsung deh hati bergetar gitu pada saat bikin, takut Bo sampai salah nggak punya daun buat ganti. Nah jadi hati-hati ya pada saat masang itu, jangan daunnya yang ditekan, tetap fokus neken kawat. Karena kadang-kadang kalau lagi asik tuh kita nggak sadar yang ditekan daunnya, terus daunnya jadi patah. Pelan-pelan. Ini kalau ada yang, nah ini bedanya ya, yang rapi sama nggak rapi. Kalau mau dirapikan kita putar di sini. Ini masih 2. Nah, nanti kita sambung pakai kawat baru. Oke ya, ini teman-teman kalau dilihat, kalau kotak I-nya hitam tuh udah langsung kelihatan bagus banget bros ini. Apalagi dipakai di baju yang polos-polos ya, dia kelihatan sangat mewah. Kita potong lagi kawat super ukuran 0,4. Kali ini nggak perlu banyak-banyak ya, cukup sekitar ya mungkin 30 cm lah. Terus kita masukkan di lubang ini. Nah jadi juntai ini dipasangnya di lubang yang paling luar yang tadi kita sisain. Jadi kalau daun-daun itu dipasang lubang kedua or ketiga dari alah luar, juntai-juntai itu dipasangnya di titik yang terluar dari sarangan. Oke, seperti ini ya. Kalau udah nyambung, kita kasih lagi sama mutiara. Ini udah kurang 2 titik lagi, habis ini udah selesai. Lalu kita sudah bisa tutup sarangannya. Ini kalau misalnya suka sulit ya nemu lubang, ditarik aja kawatnya supaya kawatnya tegang. Ketika kawat atau karetnya itu tegang, dia akan mengecil dan membuat lubang di sarangannya.
jadi lebih mudah masukkan ke lubang sarang. Nih sambil ditekan, kawatnya yang ditekan ya, jangan daunnya. Hati-hati, takut daunnya pecah. Ini kualitas pelintirannya kalau bisa set dapat ini. Mana udah ganti baju? Ini sudah. Oh pinter. Kotak bekalnya habis nggak? Keluarin nah. Sudah. Bener. Iya. Nanti kalau lupa rusak loh makanannya, bau. Bau ketut. Iya lah, nggak enak. Nah, satu lagi. Maaf ya guys dengan berbagai iklan yang menghampiri. Ya beginilah kehidupan ibu-ibu live di rumah, iklannya banyak. Ini langsung kita jepit aja. Kalau ada yang masih bingung mau ditanyakan monggo ya. Tapi biasanya kalau tenang ini artinya habis ini yang posting hasil karya banyak, karena sambil ikut bikin di rumah. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan ya. Habis bikin langsung laris. Amin. Kotak bekalnya nggak habis ya Mbak, habis. Yang habis bekalnya. Yang habis bekalnya. Aduh, jangan sampai kotak bekalnya habis ya. Tiap hari lah. Bisa. Iya. Set, kita ambil. Sarangannya yang ini saya pakai 2,5 cm Mbak. Tapi kalau Mbak pengen brosnya lebih mekrok, glamour membahana, bisa pakai di 3 cm ya. Nah, cuma kalau sarangan bros tambah besar, otomatis bahannya tambah banyak, bikinnya juga tambah lama, sabarnya juga ekstra. Udahlah pakai sarangan 2,5 cm aja ya. Toh nanti ini bros akhirnya di sekitar 8 cm kotaknya. Ini feeling aja sih saya. Cantik loh guys. Ya kalau puji aja sendiri lah ya. Ini sengaja. Ini kalau mau lebih mahal lagi bisa ya, kristalnya dikasih yang Swarovski atau mutiaranya. Ini kan saya pakai 6 mili ya. Teman-teman bisa ganti mutiaranya di 8 atau 10 mm nih. Kalau mutiaranya besar langsung kelihatan beda banget. Sama-sama Mbak Lis. Ya. Nah, nanti setelah ini kita pasang ya, saya akan share kalau bikin bros ginian tapi nggak pakai sarangan. Nah, gimana ya triknya biar daunnya nggak patah? Mbak, kalau bikin bros banyak itu setiap hari linu-linu nggak tangan-tangannya? Biasanya kalau saya itu nggak linu Mbak, tapi saya itu keple. Keple apa tuh? Jadi kayak lemah gitu loh Mbak, lemah layu. Nah itu artinya udah kecapean lah, itu udah pasti harus libur bikin bros beberapa hari. Ya. Guys, aku makan donat nih, bagus. Oh pinter, jangan jatuh-jatuh ya gulanya bos. Nah gimana supaya tangannya bisa kuat bikin bros beberapa banyak gitu? Maksudnya itu juga nggak bisa terjadi seketika ya, ada rangkaian hal yang dilakukan di baliknya. Pertama, bikin brosnya itu jamnya dikelompokkan. Jadi jam bikin bros ya bikin bros, jadi nggak di, jadi gini, kalau bikin bros berhenti, bikin bros berhenti, bikin bros berhenti, menurut saya lebih capek dibandingkan saya berhenti terus ada 3 jam khusus buat bikin bros. Di samping itu juga lebih fokus ya, dan hasil pekerjaannya juga lebih banyak. Terus saya kalau udah mulai kerasa sakit
di sendi-sendi tangan biasanya minumnya Neurobion. Tapi saya juga minum vitamin sih, vitamin gitu sudahan. Terus minum air putih, garam Himalaya kalau udah mulai kesemutan gitu-gitu. Ya standar lah, standar usia-usia 40-an ya. Mungkin kalau teman-teman yang 30-an masih nggak terlalu terasa. Ini guys, kira-kira hasil brosnya sudah jadi. Kita lihat ya bagian belakangnya seperti ini. Nah, bisa kita saksikan bersama. Ada keruwetan yang begitu nyata di bagian belakang. Tapi keruwetan ini akan segera hilang ketika kita tutup menggunakan sarangan. Oke, jepit kayak gini nih. Pakai nah ini kita jepit pak. Ini kan dia masih kebuka ya. Kita tempelkan, terus kita tekan. Oke. Kita tempelkan. Nah, kalau teman-teman pasang daunnya di titik yang paling luar, biasanya pada saat ini akan terjadi daun yang patah ya. Kenapa demikian? Tak lain dan tak bukan karena terlalu mepet sama si sarangan. Jadi masang klep ini, jepit klep ini juga penuh perhitungan. Karena kalau enggak daunnya bisa aja patahnya di tahap ini. Teret, ini dia guys, bros bunga dengan satu jenis daun. Kita lanjut ya, bikin yang nggak pakai sarangan. Ini daunnya udah acak-acakan tempatnya. Daun yang saya pakai ini adalah paket daun di koleksi Kiki, satu serokan, isi 50 gram, harganya 25.000. Nah, kalau kita bikin bros yang nggak pakai sarangan, yang harus dilakukan pertama kali adalah bikin desain dulu ya. Desain itu apa? Kita taruh dulu nih di alas atau di mana lah ya. Gambaran daun-daun yang akan dipasang itu apa aja. Misalnya daunnya kayak gini. Kok aneh ya? Enggak deh. Daun ini ya nggak apa-apa lah, ini sama ini ya, daunnya ini. Terus saya kasih kerang 2, 1, 2. Terus kita kasih daun lagi putih 1 di bawah, gold 1 di atas. Ini di sini aja deh. Oke. Terus kita kasih daun 1 di sini. Kayaknya nggak cocok. Mungkin daun ini aja. Daun di sini sama 1 lagi di sini. Oke. Terus nanti mungkin ada 1 di sini, 1 di sini. Ya gini lah ya, kira-kiranya seperti ini. Oke, kenapa perlu dibuat desain ini? Paling enggak kita ada bayangan ya, walaupun realitanya nanti tak seindah yang didesain. Ya ampun, kenapa dia tidak memberikan motivasi? Live macam apa ini? Ya inilah kenyataan yang terjadi guys, sering terjadi gitu. Sok-sok desain, ternyata tak kayak desainnya lah pas jadi. Ini kawatnya 0,4 ya. Kita pakai kawat super, kawatnya koleksi Kiki. Potong 1 tarikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita mulai memasang daun yang paling besar terlebih dulu. Kita pasangnya yang daun ini. Oke. Set. Nah.
Ini dilipat jadi 2 seperti ini. Lalu kita jepit menggunakan tang jepit. Jepit gini ya, lalu diputar. Ini harus sudah mulai baca bismillah. Bismillah ya. Karena ya itulah. Kadang baru pasang daun pertama udah coklat ya. Itulah kenapa juga saya selalu suka pakai manik kerang ini, karena manik kerang ini kan posisi pasangnya itu melintang ya. Kebayang gak sih? Kayak harus masukin sepanjang ini kan, sehingga dia tuh nggak terlalu sulit dan nggak gampang patah. Nih set, kita geser kanan ke kiri. Ini dua-duanya ya dimasukin, dijepit, lalu kita putar di sini. Oke, terus kita masukkan lagi. 1 kali ya. Maksudnya 2. Terus ini dilipat lalu diputar. Nah ini teman-teman, karena nanti mungkin daun yang kita pakai akan beda-beda ya. Teman-teman nggak bisa plek ketiplek cara masangnya kayak saya. Diperhatikan beda tekstur setiap daun-daun. Nah ini daunnya tuh bentuknya kayak gini ya. Ini ada batangnya tebal, terus ada jaraknya gini ya. Nah ini kita masukkan ke lubangnya si daun yang besar itu, di bawahnya. Set. Makasih Mbak Emi. Ya, terus kita tekan ya, ini ya kita tahan, lalu ini kita putar. Dan pasti guys, ini pasti nggak usah pakai ditanyakan lagi, dia masih uglik-uglik. Kok enggak ya? Ya pokoknya ini biasanya goyang lah. Caranya kawatnya itu yang dari bawah daun ya, bawah daun sini set. Kita lilitkan ke batangnya yang tebal. Set. 2 kali, lalu kita tarik ke bawah lagi, tarik ke tengah. Nah, jadi dia akan kepasang kayak gini nih. Oke. Ini nanti teman-teman harus lihat ya bentuk daunnya masing-masing, terutama kalau pakai daunnya bukan yang paketan dari koleksi Kiki, bisa terjadi perbedaan. Nah, teman-teman cocok-cocokin aja sendiri sama daun yang dimiliki di rumah. Oke. Lalu kita masukkan. Oh iya, info ya guys. Daunnya sudah habis kata mbak-mbak, jadi mohon maaf yang belum kebagian, nggak bisa pesen di mbak-mbak. Pesennya di Shopee toko koleksi Kiki. Terima kasih ya teman-teman yang sudah langsung gercep beli-beli. Daunnya bisa dibeli satuan, kayak daun-daun masih ada yang bungkusan satuan, tapi yang 20 gram-graman 25 graman itu sudah entek guys. Nih bismillah, terus kita pasang ya. Nah ini daun yang ini bengkok ini, aduh cepet kali dia patah lah ya. Jadi ini daunnya kalau mau dipelintir harus ekstra hati-hati ya. Tapi karena saya udah beberapa kali mematahkan, maka saya tidak pakai teknik pelintir, saya pakai teknik double kawat. Kenapa kok gitu? Karena lihatlah lubangnya begitu besar, jadi didobelin aja kawatnya. Nah kemudian saya lilitkan lagi kayak si batang tadi. Set. Bener, daun yang bergelombang itu agak susah, tapi kalau nggak ada daun yang bergelombang dia kurang, teksturnya itu kurang 3 dimensi. Ya udah gitu aja sih. Terus tinggal dipasang lagi. Aduh mana ya lubangnya. Ih bener Mbak Heni, bener bikin saya mah kalau ada requestan bikin blos daun ini harus bener-bener kenyang ya, perut kenyang, hati tenang, pokoknya mata nggak boleh berkunang-kunang ya, full semangat dan energi. Kalau enggak bener Mbak, mudah sekali emosi.
terus di ini kan. Kalau dia daunnya rasa-rasa tebal boleh kita pelintir. Kalau dia kayak daunnya tipis berarti kita dobelin pasangnya. Kalau dia masih goyang berarti kita lilit daunnya ya. Jadi dililit ke kanan dan ke kiri. Set. Teret. Ini harus rata ya, datar. Kalau ada masih daun yang kecil, pasang aja daun kecilnya. Tapi kalau udah nggak ada daun kecil, tidak usah dipasang. Kalau mau lebih detail ya, belajar bros-bros kayak gini, ikutlah kelasnya Mbak Dewi. Minggu depan ini buka gelombang baru ya. Di kelas Mbak Dewi itu benar-benar ngajarinnya step by step yang sangat detail, per tahap. Jadi trik-triknya itu lebih jelas lah. Monggo kalau mau ikut, nanti ada di kelas ini, kelas berbayar ya. Jadi selain dapat paket bahan, kelasnya juga berlangsung lebih lama melalui WhatsApp group. Itu sekitar 7 hari. Nah, nanti teman-teman dibimbing lebih eksklusif di sana. Boleh nggak sih daun-daun itu dipasang kebalik? Boleh ya, bebas. Kalau misalnya teman-teman mau variasiin, bisa dipasang dengan gayanya masing-masing. It's okay guys. Teret, biasanya saya sih bikin daun-daunan ini dulu banyak. Nih bagian belakangnya seperti ini. Nah, Mbak Sisi ya, saya sering lihat live Mbak Kiki, nyoba ngikutin belum bisa. Pas habis ikut kelas Mbak Dewi, langsung sukses bikin bros kawat. Iya benar, karena memang beberapa teknik itu harus lebih detail ya. Ini kan kayak sak-wer-weran gitu loh ngajarin. Sak-wer-weran itu apa ya? Cepet gitu loh guys maksudnya. Oke, kira-kira seperti ini ya step by stepnya. Habis itu kalau udah selesai rangkaian ini dipasang, berikutnya kita pasang aneka manik-manik buat pinggir-pinggirnya. Misalnya pakai manik oval ini atau pakai kristal, bebas sih ya, sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tergantung mau dijual harga berapa maksudnya. Kalau dijualnya harga mahal ya juntainya bisa kita variasi. Tapi kalau mau dijual yang terjangkau aja, udahlah pakai manik parel, pakai mutiara ringan, itu juga hasilnya cakep. Mbak, ini yang dipasang juntainya dulu bukan tengahnya dulu. Iya sih sebenarnya harusnya tengah ya, tapi nggak tahu. Tapi sebenarnya masang juntai dulu juga nggak apa-apa. Satu di kanan, satu di kiri. Mbak Ruli mana? Mbak Ruli kayaknya lagi pergi hari ini, nggak ikut live. Ini terus diputar. Sekarang udah jam berapa ya teman-teman? Mungkin mau jam 11. Udah jam 11 kali ya. Kesini Jumatan. Kalau yang ini bisa nggak bikin ini dengan daun yang cuman satu? Bisa ya Mbak. Cuman kayaknya daun saya udah habis yang satuan. Udah kepake. Makanya ini variasi daun. Bisa kok. Karena bikin bros kerang itu juga kan pakai satu daun aja bisa ya. Nggak harus daunnya banyak-banyak kali. Kalau mau cepet bagian tengahnya ya harus yang besar. Terima kasih teman-teman. Berarti udah 1 jam lebih ya. Nih kasih mutiaranya yang besar banget. Ini adalah bros lambang kemalasan. Karena kalau mutiara yang besar tuh kan langsung tampak selesai gitu kan. Padahal sih belum. Terus habis gitu kasih kristal-kristal, boleh lah.
Ini ditaruh di bawah sini ya, dia dijepit, selalu dijepit. Kalau kawatnya udah tinggal dikit lebih susah emang. Ini belakangnya kayak gini guys, depannya kayak gini. Ini belum selesai ya, ini kan masih kelihatan kawatnya, maka kita harus ambil kawat lagi. Jadi yang dimaksud dengan brosnya datar itu bukan berarti brosnya nggak boleh ada yang nongol ya teman-teman. Tapi kalau daun belakang ini dilihat, ini daun belakangnya harus datar. Nih daun belakangnya harus datar. Jadi bawah sini nggak boleh melengkung atau bengkok. Tapi bagian atasnya ini ya memang nggak datar lah, kan daunnya banyak. Tapi yang harus diperhatikan adalah kalau bagian sini terlalu penuh, itu biasanya dia akan makin melengkung, dorong yang belakang. Nah, kalau yang belakang ini dia melengkung, maka pada saat dipasangin peniti itu menjadi sangat sulit sekali ya. Kenapa? Iya, karena kan belakangnya melengkung. Nah, padahal kalau belakangnya melengkung, pas dipasangin lempengan itu dia nggak bisa rapi. Ini dipasang di sini ya. Ini walaupun nggak ada sarangannya, nyari lubangnya aja suka susah loh guys. Kita masukkan ya. Kalau bisa pakai manik-maniknya kasih yang teksturnya berbeda-beda ya, karena kan warnanya sama-sama putih semua nih. Kalau dijejer deket dia kan kelihatannya putih semua ya. Nah, teman-teman mainkan ukuran yang berbeda atau gradasi warna putih yang berbeda. Sehingga walaupun brosnya itu secara kasat mata kelihatannya putih aja, tapi pada saat difoto dia nggak benar-benar putih semuanya. Ini kita tarik di sini. Dipastikan lubangnya si mutiara nggak kelihatan dari arah atas ya. Jadi dari atas dia masih tetap rapi. Bismillah. Ini kita ikut sini. Bismillah. Nah, ini berarti masangnya gimana? Cuman dililit aja ya kawatnya di sekitar saudara-saudaranya sini. Jadi kalau terasa dia ada lubang yang masih kelihatan, kita ambil kawatnya ke bawah, set, baru kita tekan, kita dekatkan. Atau kita bisa juga ini didobelin. Jadi nggak enaknya kalau bikin bros yang lubangnya besar ya. Dia kan lubangnya itu gerakannya masih bisa jauh kemana-mana gitu. Sehingga untuk membuat dia itu rapi jadi lebih sulit. Tapi kalau saya biasanya nggak akan memasang ekstra manik-manik lagi di atasnya ini. Saya masih usahakan untuk mendekatkan yang ada di bawah sini. Jadi ngerapetin yang ini dulu. Mama nggak boleh gitu, mama lagi live kok, dilihatin orang-orang banyak. Ya nggak boleh kaget-kagetin. Ini belakangnya nggak pakai sarangan. Ini Jangan. mau bantu mama. Iya nanti. Mama udah mau selesai kok, bentar ya. Nanti kalau sudah selesai, mama tahu nggak, temanku itu pengen kesini deh. Oh ya? Benar. Tapi gak dibolehin foto. Temanku itu Ya dia harus pulang dulu lah. Besok Nanti dicari ibunya gimana? ibunya diajar sama bapaknya sama kakaknya. Tuh loh teman-temannya mama sampai kaget semua loh, dikaget-kagetin Nana tadi itu. Aduh Nana tante kaget gitu. Apa ini? Bola?
Bola Ya. pingpong. Ya boleh, Nana boleh main itu. Nanti kembalikan lagi ya. Ini di sini, ini di sana. Terus ini dipasang di sini. Nah, bismillah. Gitulah. Diputer. Nah, bener banget Mbak Evi. Yang penting kawatnya nggak kelihatan. Atau kalaupun memang kawatnya mau dilihatkan ya, kawatnya itu sebagai aksen gitu ya. Boleh kok kawatnya itu dilihatkan, terutama kalau pas di bagian pasang juntai. Nih, misalnya pasang juntai itu kayak gini. Ya di sini ya. Ini dilipat, ada jarak, ditahan di sini, kita terus putar. Nah, pada saat muter sambil ditarik menjauh ya dari titik utamanya, supaya apa? Nih pelintiran kawatnya ini. Terima kasih teman-teman yang udah ngasih love banyak. Bikin live-nya jadi kelihatan meriah. Ini kayaknya kok ketarik ya. Nana, dibuat apa itu, Rek? Rusak lah aneh. Hah? Sandal Dimas. Nah, ini biasanya memerlukan hati yang tenang ya guys, untuk melihat mana bagian yang harus ditambahin daun dan mana yang harus dikurangin. Kalau enggak kita nambah aja, nggak berhenti-berhenti. Hampir aja apa? Hampir aja jatuh. Bener tah? Tadi itu mau jatuh, Mah. Iya tah. Sudah susah konsentrasi guys, Nana sudah coming home. Jadi sepertinya akan saya sudahin ya di sini. Iya, bosnya sudah mengalami ini. Bain, aku punya sifat ini buat Bain. Ini buat Bain. Hah? Belum Mbak, masih live, tinggal dikit. Sudah ya guys, aku harus sudah berakhir guys. Sudah ada kesibukan yang menunggu. Mbak Ani, maaf saya nggak tahu tadi pertanyaannya apa Mbak. Sorry ya Mbak, saya belum bisa memegang tombolnya. Aduh, mana? Ya pokoknya kawatnya majukan, mundurin gitu. Ini udah juntai-juntai ini sesuai aliran kepercayaan masing-masing ya, mau banyak atau ini. Kita langsung pasang peniti aja kali ya. Ini diputar, bismillah. Aduh, gigi palsu. Ini set ya. Ini guys, set ya bagian belakang. Nah, kita kasih tutupan sarangan bros. Nggak sarangan sih, kalau mau dikasih sarangan juga boleh sebenarnya, tapi saya mau pakein lempeng kayak gini ya. Mana ya yang atas, ini or itu, ini aja deh.
kasih gini untuk nutup ya, terus di si niti dan sudah jadi. Oke, ini penitinya saran saya sih kalau tadi kan di 2,5 ya, kalau pakai sarangan ini teman-teman bisa pakai di 3 cm atau di 3,5 cm, bahkan bisa pakai 5 cm juga, karena peniti itu ada yang panjang. Jadi kalau brosnya udah ada visi misi mau panjang, lebar dan besar, langsung aja pakai penitinya yang besar sekalian. Supaya apa? Supaya brosnya nyaman dipakai. Walaupun sebenarnya tekstur bros ini ringan ya, jadi gampang gitu dipakainya. Nah, sudah selesai kok. Jadi dalam sejam ini kita tadi sudah bisa bikin 2 bros ya teman-teman ya. Yang pertama bros pakai sarangan, yang kedua bros nggak pakai sarangan. Mudah-mudahan ini bisa membantu ngasih bayangan ya. Tapi kalau misalnya setelah ikut materi ini secara live belum berhasil juga, ambil aja ikut kelas KBO bersama Mbak Dewi, bikin bros sejenis ini. Tapi di kelasnya KBO 7 hari itu lebih detail ya, penyampaiannya, tips trik-triknya itu lebih banyak, terutama jenis manik yang dipasang juga lebih beragam. Jadi dia kelihatan, jadi dia itu mencakup banyak basic yang nggak akan cukup kalau diceritain cuman sejam. Harga kelasnya 350.000, sudah termasuk paket bahan. Jadi nanti teman-teman akan dikirimin paket bahan sekalian supaya bisa langsung praktek. Bros yang minggu depan ini modelnya kayak bros gadis kretek itu loh. Jadi insya Allah laris banget sih, banyak yang nyari. Iya, ini walaupun dia nggak pakai sarangan, jangan dikira nutup belakang ini cepet ya, lama juga loh guys. Kalau nemu lubangnya susah. Untuk para kelompok netizen berpandangan hidup positif, hanya banyak sabar yang kita butuhkan ya. Sampai kena di handphone. Bismillah. Nah, mudah-mudahan sharingnya bisa membantu bikin kreasi bros yang semakin beragam. Kalau udah selesai praktek, jangan lupa tag dan mention kita juga ya guys. Aneka paket bahannya bisa dibeli di koleksi Kiki, bisa pesan di Mbak Atin atau di Shopee toko koleksi Kiki. Kalau daun sih teman-teman bisa ya kreasi pakai daun apa aja yang ada di rumah. Tapi kalau kawat, saran saya pakai kawat yang dari kita aja.